Setelah berakhirnya putaran pertama Liga Champions yang dimainkan sejak Selasa hingga kemarin, kini saatnya klub-klub peserta menerima pemasukan. Hari ini, UEFA telah melakukan pembayaran pertama untuk partisipasi di kompetisi antar klub paling bergengsi di Eropa. Dana yang dibagikan mencakup sebagian besar dari biaya partisipasi, serta 75% dari nilai yang dihitung berdasarkan segmen baru yang disebut value, yang kini menggabungkan market pool dan peringkat historis. Dari markas UEFA di Nyon, total lebih dari 1,3 miliar euro mengalir ke kas klub-klub peserta. Rinciannya, 643 juta euro sebagai bonus partisipasi, 640 juta euro dari segmen value, serta 30 juta euro yang diberikan kepada klub-klub yang tereliminasi di babak playoff kualifikasi. Bagi klub-klub Italia, menurut perkiraan Calcio e Finanza, total pendapatan hampir mencapai 150 juta euro. Inter berada di posisi teratas dengan 41,89 juta euro, disusul Juventus dengan 38 juta euro. Sementara itu, Atalanta dan Napoli sedikit lebih jauh di belakang, masing-masing meraih 35 dan 34,5 juta euro. Setiap kali berhadapan dengan Inter, Domenico Berardi seakan menjelma menjadi sosok yang tak terbendung. Dalam catatan pertemuan antara Sassuolo dan Nerazzurri, yang kembali akan berhadapan Minggu malam dalam laga pekan keempat Serie A, sang penyerang andalan Nero Verdi sudah mencetak 8 gol. Menariknya, gol-gol itu terbagi rata antara laga kandang dan tandang. Bahkan di San Siro, Berardi berhasil merobek gawang Inter dalam 4 kesempatan berbeda. Musim 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020, dan yang terbaru pada musim 2023-2024. Pertandingan Inter melawan Sassuolo pada Minggu malam di San Siro akan dipimpin oleh Livio Marinelli, wasit berusia 40 tahun asal Tivoli. Ini akan menjadi pertemuan ke-8 Marinelli bersama Inter sepanjang karirnya. Terakhir kali ia memimpin laga Nerazzurri adalah saat kemenangan telak 4-0 atas Lecce pada Januari lalu. Dari 7 pertandingan sebelumnya, Inter mencatatkan 5 kemenangan dan 2 kekalahan ketika dipimpin oleh Marinelli. Lautaro Martinez absen saat menghadapi Sassuolo? Tidak masalah. Seperti diingatkan oleh La Gazzetta dello Sport, Inter ternyata tak pernah kalah dalam 27 laga terakhir tanpa sang kapten di lapangan. Dari rangkaian pertandingan itu, Nerazzurri meraih 21 kemenangan dan 6 hasil imbang. Catatan positif ini bahkan mencakup kemenangan terbaru di Amsterdam, saat Inter mengalahkan Ajax pada laga perdana Liga Champions musim ini. Lalu, kapan terakhir kali Inter kalah tanpa Lautaro? Itu terjadi cukup lama, tepatnya pada 19 Maret 2019, ketika tim asuhan Luciano Spalletti takluk di San Siro dari Lazio yang saat itu dilatih Simone Inzaghi. UEFA merilis Team of the Week untuk pekan pertama Liga Champions, dan hanya ada satu pemain Inter yang masuk daftar, tentu saja Marcus Thuram. Penyerang asal Prancis itu, yang terpilih sebagai MVP dalam laga Ajax Inter berkat 2 golnya, berhasil mendapatkan tempat di top 11 bersama Harry Kane. Penghargaan ini menjadi apresiasi atas penampilan gemilang Thuram di Johan Cruyff Arena melawan tim tuan rumah Ajax. Setelah sang pemain Serbia mencatatkan debutnya di Liga Champions bersama klub Bruges, jurnalis Matteo Moretto melalui kanal YouTube Fabrizio Romano mengungkap sejumlah detail menarik terkait formula penjualan Alexander Stankovic dari Inter. Inter menjual Stankovic seharga 10 juta euro, plus 12 hingga 15% dari penjualan di masa depan. Persentasenya akan menyesuaikan dengan tahun penjualan. Namun yang menarik, Nerazzurri tetap menyisipkan 2 klausul pembelian kembali yang unik. Yang pertama bernilai 23 juta euro untuk tahun 2026, dan yang kedua 25 juta euro pada tahun berikutnya. Selama bursa transfer musim panas, Stankovic juga sempat diminati klub-klub besar seperti Stuttgart, Bayer Leverkusen, Basel, dan Eintracht Frankfurt. Namun, klub Belgia itu bergerak cepat, mengalahkan persaingan ketat dan berhasil merealisasikan pengejaran terhadap putra legenda Inter tersebut.
Dalam wawancara eksklusif dengan Sport Mediaset di sela-sela ajang EA7 World Legends Padel Tour di Istanbul, Marco Materazzi menyoroti banyak hal seputar Inter saat ini. Ia memulai dengan membahas performa Marcus Thuram, yang belakangan mendapat kritik setelah insiden di laga kontra Juventus. Thuram terlalu kuat. Hal seperti itu bisa terjadi. Saya tidak suka mendengar orang berkata terlalu banyak tentang uang atau jarak yang ditempuh. Marcus selalu memberikan segalanya untuk Inter dan mencetak banyak gol. Musim lalu, ia bahkan bermain dalam pertandingan yang seharusnya ia lewatkan karena cedera, tapi ia tetap berkorban demi tim. Kita hanya bisa berterima kasih padanya. Topi pun harus kita angkat, ujar Materazzi. Pembicaraan lalu beralih ke Francesco Pio Esposito, yang menuai pujian setelah debut impresifnya di Liga Champions. Lebih dari laga melawan Ajax, saya terkesan dengan perjalanannya di Piala Dunia antar klub 3 bulan lalu. Dari bermain di Serie B, ia langsung tampil di ajang dunia, mencetak gol, dan bermain dengan kepribadian serta fisik yang luar biasa, jelasnya. Materazzi juga memberi pandangannya tentang Christian Cifu, ex-rekan setim yang kini menjadi pelatih Inter. Saya mengharapkan proses kematangan dari dirinya, yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Ia punya latar belakang penting, tumbuh di Ajax dengan metodologi yang hebat, lalu memperkuat sisi defensifnya di Italia. Sebagai pelatih, ia sukses di tim junior dan kini membawa beberapa pemain itu ke tim utama. Ide-idenya bagus, keberaniannya patut diapresiasi. Inter memang kuat, tapi harus terus berkembang karena ada klub-klub lain yang juga semakin kuat seperti Napoli, tutup Materazzi. Mantan pemain Massimo Orlando turut angkat bicara mengenai Francesco Pio Esposito saat berbicara di program Maracana di TMW Radio. Dia adalah seorang anak muda yang kini berada di tim besar dan baru saja memainkan pertandingan penting, ujar Orlando. Lebih banyak kesempatan bermain? Ketika kamu memiliki pemain seperti Lautaro dan Thuram di depanmu, kamu harus memanfaatkan setiap peluang yang diberikan. Tapi fakta bahwa dia sudah menjadi pilihan utama adalah tanda besar kepercayaan dari klub. Dan anak ini memiliki banyak kualitas. Wali Kota Milano, Beppe Sala, kembali menegaskan pentingnya pembangunan stadion baru di kota tersebut. Dalam wawancara di sela-sela Festival Open di Parma bersama Radio Bruno, Sala mengatakan bahwa Milano membutuhkan stadion berkapasitas 70.000 penonton. Itu berarti investasi sebesar 1 hingga 1,5 miliar euro. Publik mungkin tak bisa membayangkan investasi sebesar ini. Karena itu, kami mencari formula agar stadion ini dimiliki oleh klub, sehingga mereka yang menanggung investasinya, ujar Sala. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah kota baru saja mengeluarkan keputusan dewan yang akan dibawa ke rapat dewan kota. Kita akan lihat dalam beberapa minggu ke depan apakah dewan kota menyetujui ide ini, tutupnya.